bagaimana cara membuat sistem sederhana. Oke, sistem manajemen bisnis sederhana, ya. Saya ingin sampaikan kepada Anda bahwa sistem itu apa sih? Sistem itu adalah sesuatu yang bisa menjadi daya ungkit untuk bisnis Anda. Jadi sistem adalah sesuatu yang bisa membantu Anda menduplikasi, bahkan kalau Anda pekerjaannya terlalu dikerjakan semuanya sendiri, bahkan sampai Anda nggak punya waktu, nah berarti artinya Anda sudah harus punya sistem. Kalau nggak sistemnya di Anda sendiri, Anda jadi Superman atau Superwoman di bisnis Anda. Berarti Anda harus punya sistemnya. Ya, semuanya Anda kerjakan sendiri, manual Anda cek, laporan, monitoring, semua report Anda cek satu-satu. Itu artinya Anda sudah membuang waktu Anda yang mungkin tidak produktif, yang seharusnya tidak Anda kerjakan. Nah, saatnya Anda harus punya sistemnya. Nah, jadi caranya, ini contoh ya. Misalnya Anda pilih satu SOP ya. Dari sekian banyak SOP yang ada, Anda pilih satu. Yang mana? Karena kalau Anda terus-terusan Anda kerjakan, akhirnya semuanya mengandalkan Anda. Maka saya mulai harus pisahkan. Oke, ini mulai harus sistemkan. Contoh, misalnya SOP yang saya pilih adalah, nih ya, contoh. Jadi tentukan SOP yang mau dibuat sistem. SOP-nya adalah cara follow up customer yang pasif, misalnya begitu. Boleh nggak? Boleh. Jadi Anda tentukan SOP ya di dalam setiap aspek tadi 5 pilar tadi, marketing, sales, operation system, team building, ya sampai dengan keuangan, itu Anda tentu dari sekian banyak tentukan SOP yang paling atau Anda merasa bahwa dalam pekerjaan tersebut kayaknya terlalu menggerus waktu Anda. Terlalu Anda tuh sebetulnya itu pekerjaan yang low skill, yang mungkin nggak usah sama saya, bisa sama tim, atau mungkin bisa sama sistem lah gitu, sama mesin, sama program, bisa juga. Jadi Anda tentukan satu SOP dulu. Ya, mulai dari satu SOP dulu. So, next. Setelah kita tentukan ya SOP tersebut, baru kita pikir hasil efektif. Nah, jadi Anda mesti tentukan dulu hasilnya. Jadi yang paling penting efektivitas hasilnya Anda mesti tahu dulu apa itu, ya. Contohnya, misalnya efektif ya. Saat Anda yang kerjakan, misalnya ya, saat Anda yang kerjakan, Anda follow up customer yang pasif, Anda kerjakan dalam waktu misalnya 3 jam, Anda bisa follow up 20 customer pasif. Ini misalnya by chat, begitu ya, misalnya by chat, oke? Bisa dalam 3 jam 20 customer pasif Anda chat, dan dalam waktu 3 jam kalau Anda yang kerjakan itu misalnya ada 7 customer respon dan oke. Nah, oke artinya mereka mau menerima saran Anda, mau ketemu, mau ada appointment dengan Anda, mereka mau kasih jadwal Zoom meeting dengan Anda, atau mereka janji ketemu untuk sama Anda misalnya di hari tertentu. Nah, artinya mereka customernya oke dan merespons, dan mereka setuju untuk ketemu Anda. Closing lah, kira-kira gitu. Nah, ini kalau Anda kerjain. Langkah berikutnya, nomor 3 adalah kita baru buat how to-nya. Buat how to-nya. Gimana caranya supaya saya bisa follow up dalam waktu 3 jam itu 20 customer yang saya follow up semuanya merespons. Nggak semua sih, 7 tadi merespons kan, berarti Anda punya how to-nya. Oke, jadi buat 1, 2, 3, 4, 5 cara ya. How to pertama misalnya list customernya siapa. Oke, si A, si B, si C, si gini-gini. Lalu, profiling dulu misalnya. Profile customer. Berdasarkan apa? Background, berdasarkan needs, berdasarkan data ini, data itu, dan sebagainya. Nah, list customer ini berarti udah ada di sini, mungkin ada satu ketentuan bahwa customernya harus sudah member misalnya. Misalnya customernya harus sudah jadi member Anda, baru bisa Anda follow up. Kalau belum jadi member, nah itu tugas orang sales Anda
kejar jadi member. Nah, itu juga sama, another SOP. Bagaimana supaya membuat customer yang belum jadi member, jadi member. Itu juga another SOP. Itu juga bisa dibuat sistem. Nomor 3, script. Nah, scriptnya, misalnya, oke, halo, apa bla 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 segala macam, Anda buat scriptnya. Oke, Anda buat scriptnya. Setelah Anda buat scriptnya, lalu buatlah simulasi percakapan. Anda buat case, ya. Case 1 begini-begini, case 2 begini-begini, case 3 begini-begini, gitu, ya. Nomor 5, ya, baru dibuat sistemasi modulnya. Ya. Jadi bisa jadi misalnya modulnya ada satu, ada video, terus di situ ada contoh, terus lalu juga ada tanya jawab, Q&A. Nah, nomor 3 buat how to-nya. Buat how to-nya plus medianya. Jadi kalau mau pakai video boleh, pakai foto boleh, atau pakai dokumen boleh, dan sebagainya. Itu nomor 3. Oke? Jadi yang pertama, sekali lagi, pertama tentukan SOP-nya, kedua tentukan hasil efektifnya seperti apa kalau Anda yang kerjakan, sehingga nanti pada saat diduplikasikan sistemnya, mungkin hasilnya tidak seperti Anda. Ya, dan memang pengalaman saya, kalau saya yang kerjain, misalnya saya kerjain 90%, kalau itu didelegasikan dan disistemasikan, pasti ada penurunan sekitar 70, bahkan ada yang 65%, tapi lebih mending daripada semuanya pakai waktu saya. Itu poinnya. Oke? Yang ketiga adalah buat how to-nya. Lanjut, yang keempat. Nah, yang keempat baru kita buat checklist. Misalnya contoh, SOP, follow up, customer, pasif, gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini semua di checklist. Artinya apa? Tujuan checklist supaya apa? Supaya memastikan, ya, nanti pada saat Anda mendelegasikan orang tertentu, the right man or the right person, untuk menjalankan sistem ini, mereka harus checklist semua. 1, 2, 3, 4, 5 harus checklist semua. Kalau mereka melakukan ini dan menjalankan ini, ada beberapa checklist yang misalnya ini tidak ada, ya, misalnya ini tidak ada, ini tidak ada. Nah, berarti dia tidak bagus atau tidak sempurna menjalankannya, bahkan tidak fulfill semua. Jadi checklist ini penting, ya, untuk memastikan mereka menjalankan semuanya dengan baik. Oke, saya ulang lagi. Langkah Anda untuk membangun sebuah sistem sederhana di bisnis, ya. Pertama, Anda harus tahu SOP apa yang Anda akan buat sistemnya. Kedua, pastikan Anda sudah melakukannya dulu. Karena kalau untuk diduplikasikan ataupun untuk didelegasikan kepada tim, tapi Anda tidak tahu caranya, Anda nggak ngerti prakteknya, Anda cuma nyuruhnya, kamu tolong ya, Anda sendiri nggak pernah praktek, nanti hasilnya juga akan tidak maksimal. Jadi Anda harus praktekkan dulu bahwa Anda sudah buktikan sendiri Anda bisa. Di gudang misalnya contoh, Anda bagaimana cara membuat supaya stoknya itu lebih rapi dan terstoknya, auditnya benar, nggak pernah ada kekurangan, ya pada saat di audit juga tidak ada miss, itu gimana caranya? Nah, Anda kan pernah lakukan dulu. Caranya gimana ngitungnya setiap hari, atau dengan kartu stok, misalnya dengan physically, atau setiap hari Anda monitor, atau Anda gimana caranya, itu Anda kan punya caranya. Nah, itu SOP. Ya, tadi bagaimana cara supaya stok waktu saat di audit tidak ada selisih, misalnya begitu. Bikin sama seperti tadi, ya. Ulang video ini. Anda bisa pakai cara ini juga. Oke? Sama, tentukan SOP-nya apa. Lalu efektifnya gimana? Oh iya, dalam waktu setengah hari pun saya mencek stok sekian, hasilnya tidak ada selisih. Karena begini-begini. Nah, baru Anda bikin videonya, how to-nya gimana? Ya, apa aja yang mesti dikerjakan? Perlu ada dokumentasi, perlu ada foto, perlu ada gambar, boleh. Oke? Terus baru checklist. Ya. Nah, coach, ada pertanyaan. Coach, berarti kalau saya buat flow system, alur 1, 2, 3, 4, ataupun gambar bagan segala macam, itu boleh nggak? Boleh banget, asal itu mudah, gampang.
How to itu harus sangat gampang dan mudah dijalankan, mudah diterapkan, mudah dilakukan. Bahkan anak SD juga bisa lakukan itu karena sangat simple dengan bahasa yang sangat-sangat mudah. Ingat, waktu saat Anda buat how to, jangan pakai bahasa terlalu saya. Kadang-kadang saya terlalu teknis, terlalu pakai jargon-jargon tertentu yang dimana mereka nggak ngerti. Nah, buatlah sesimpel mungkin, sesederhana mungkin, pakai gambar, pakai warna, pakai angka, segala macam, sampai mereka ngerti caranya, ya. Dan bahkan mereka bisa diajarin juga, oh, dalam waktu mungkin setengah hari udah ngerti, jadi besok juga udah bisa melakukan sistemnya. Oke. Nah, baru checklist untuk memastikan mereka semua mengerjakan satu demi satu tahapan. Jadi kalau tahap 1 udah, tahap 2 semua, jadi mereka nggak boleh mengaclok, ya. Jadi namanya juga checklist, jadi satu mesti diceklis semua. Nah, nomor 5, ya, terakhir setelah Anda semuanya beres, nomor 5, baru evaluasi sistem. Evaluasi sistem artinya gini, Anda sebagai yang pembuat sistem, Anda mau mencek lagi, mengaudit lagi, apakah sistem yang saya buat ini sudah sesuai belum dengan apa yang bisa diberikan pada mereka. Sistemnya udah oke belum, dievaluasi lagi, dicek lagi. Nah, itu penting sekali. Nah, jadi yang saya ingin highlight kepada Anda adalah membangun sebuah sistem atau membuat sebuah sistem, yaitu buatnya sekali, ya, membuatnya sekali, tapi nanti Anda bisa mendapatkan percepatan duplikasi berkali-kali. Jadi sistem dibuat sekali, tapi Anda bisa mendapatkan hasil berkali-kali. Nah, pertanyaan, aduh coach, saya kayaknya nggak punya waktu untuk buat sistem. Justru Anda harus alokasikan waktu untuk buat sistem. Kenapa? Kalau enggak, Anda akan terjebak di jebakan Batman. Waktu Anda akan habis, ya, menukar sesuatu yang mungkin bukan jadi harusnya Anda kerjakan, tapi harus Anda kerjakan. Kenapa? You don't have the system. Sistemnya ada di Anda. Dan Anda harusnya bisa mulai bangun itu dari saat ini. Nah, kalau waktu Anda tergerus untuk ngerjain hal-hal yang memang tidak produktif, terlalu low skill, berarti kan kemajuan bisnis Anda akan terhambat karena Anda sendiri yang merasa bahwa saya terlalu semuanya mau dikerjakan sendiri, terlalu bottleneck-nya di saya. Padahal sebetulnya kuncinya adalah justru Anda harus membangun sistemnya dari sekarang, sehingga dalam waktu ke depan Anda bisa bebasin waktu lagi, ya. You can buy back the time, 20 jam, 30 jam, ya, per minggu, lumayan. Ya, per minggu 10 jam aja Anda dapetin waktu bebas. Anda kan bisa berpikir gimana caranya pengembangan bisnis lagi. So, semoga apa yang bisa saya bantu bisa membantu Anda, ya, menjelaskan ini tentang sistem sehingga Anda bisnis semakin lebih smart lagi, sebagai ada percepatan. Sukses selalu. Saya Hendra Hilman. Salam pengusaha.